Audio Jungle. Sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua DPC Gerindra Kota Malang, Bapak Moreno Suprapto SS. Yang terhormat Sekretaris DPC Kota Malang, Bapak Rinza. Yang saya hormati Ketua PAC Gerindra Kecamatan Klojen, Bapak Sri Agung Wijaya ST. Yang saya hormati pengurus DPC Gerindra Kota Malang, dan yang saya hormati pula pengurus PAC Gerindra Kecamatan Klojen. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Anissa Puspita yang akan bertindak sebagai Master of Ceremony pada acara malam hari ini. Sungguh menjadi kebanggaan bagi saya untuk memandu jalannya acara silaturahmi dan konsolidasi pengurus PAC Gerindra Kecamatan Klojen. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama pembuka, kedua pembacaan doa, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Partai Gerindra, keempat sambutan-sambutan, kelima sesi perkenalan pengurus PAC Gerindra Kecamatan Klojen, keenam aspirasi pengurus, ketujuh ramah-ramah, dan yang terakhir yakni penutupan. Untuk mengawali acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Bapak Iqbal dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam akan saya pimpin, bagi yang non-Muslim silakan menyesuaikan sesuai keyakinan masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 di kediaman atau di tempat kesatuan Bapak Sri Agung Wijaya, ini kami hendak menyelenggarakan acara silaturahmi dengan memohon ridho dengan memohon ridho dan izinmu. Berkailah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah ini semua
ibadah, dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami, kepada bangsa dan negara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuatkan dalam persatuan ini agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa, dan semuanya. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dosa-dosa para pejuang kami dan pendahulu kami, dan lindungilah rahmat kami dimanapun berada. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati Al-Fatihah. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Sambut, maaf. Hadirin yang berbahagia, untuk membangkitkan semangat nasionalisme, saya mengajak seluruh hadirin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Partai Gerindra dengan khidmat. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri.
Silakan duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua PAC Gerindra Kecamatan Klojen kepada Bapak Ersli Agung Wijaya ST. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di acara yang berbahagia ini. Yang kedua, salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Morino selaku Ketua DPD Kota Malang dan DPR RI Komisi 7 yang telah bersedia hadir pada malam hari ini di gubuk kami PAC Klojen Malang. Yang kedua, yang terhormat Bapak Rinza selaku Sekretaris dan DPRD Kota Malang, dan sebelumnya saya ucapkan selamat atas kelahiran putri. Semoga menjadi putri yang soleha dan merupakan amanah yang terbaik untuk Mas Rinza sekeluarga. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus PAC Klojen yang telah hadir pada acara malam hari ini. Sebelumnya saya akan seperti saya biasa mengucapkan untuk salam Indonesia Raya. Lagi ya. Salam Indonesia Raya. Gerindra menang. Prabowo Presiden. Oke. Saya lagi ya. Lebih semangat ya. Lebih semangat. Kita tunjukkan kepada Bapak Morino sama Mas Rinza semangat kita PAC Klojen untuk lebih semangat daripada PAC yang lain. Siap. Oke, siap. Salam Indonesia Raya. Gerindra menang. Terima kasih. Dan kita juga punya yaya sendiri tadi seperti saya bilang. PAC Klojen solid. PAC Klojen semangat tanpa batas. Saya ulangi ya. PAC Klojen solid. PAC Klojen semangat tanpa batas. Aplaus. Alhamdulillah, acara konsolidasi pada malam hari ini telah dihadiri oleh Bapak Morino selaku Ketua DPD Kota Malang dan DPR RI Komisi 7, sehingga kita bisa mempererat silaturahim antara Bapak Morino dengan rekan-rekan semua selaku jajaran pengurus di PAC Klojen. Mungkin Bapak Morino sama Mas Rinza ingin tahu seperti apa PAC Klojen. Jadi ini pengurus semua, wajah-wajahnya seperti ini. Kita memiliki visi, misi, moto, dan slogan. Kalau mengenai visi, saya bacakan ya. PAC Klojen meraih kemenangan, kesuksesan, dan kejayaan. Misi yang pertama, membesarkan dan memenangkan Partai Gerindra di wilayah Kecamatan Klojen, Bapak Prabowo sebagai Presiden dan Bapak Morino sebagai DPR RI, dan menjadikan dua dewan di Kecamatan Klojen. Yang kedua, menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Yang ketiga, menjalin silaturahim yang baik dengan masyarakat dan menyampaikan visi dan misi partai untuk memajukan Kecamatan Klojen melalui program yang disampaikan. Yang terakhir, tertib administrasi sampai ke tingkat ranting. Mutu. Ini untuk kamu semua, Pak Morino, Mas Rinza. Kita tidak harus merasa hebat saat memulai sesuatu, tetapi kita harus memulai sesuatu untuk menjadi hebat.
slogan seperti tadi, PAC Klojen solid, PAC Klojen luar biasa. Nah, kenapa kita memakai PAC Klojen solid? Karena sebelum kita menjadi besar harapan saya selaku ketua PAC Klojen ini di internal harus solid terlebih dahulu. Karena kita harus menunjukkan di luar bahwasanya kita ini selaku pengurus PAC dengan solid kita bisa membesarkan PAC sehingga kita membawa panji-panji Gerindra di semua kelurahan yang ada di Kecamatan Klojen. Jadi solid ini dalam arti selalu melakukan evaluasi. Jadi kita harus selalu menekan solusi. Yang kedua, selalu menghormati dan menghargai. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi sehingga kita selalu memiliki improvisasi. Yang keempat, menjalin komunikasi dengan lancar sesama pengurus. Yang kelima, memahami peran dan tanggung jawab. Yang keenam, sering mengadakan kegiatan bersama secara rutin. Karena nanti setiap bulan ini kita ada agenda rutin. Berserta ada kayak kemarin sesuai kesepakatan kita bersama. Nanti setiap akhir bulan kita akan pertemuan, di situ kita diskusi. Yang kedua ada kayak arisan supaya kita menunjukkan kekompakan dan tetap solid. Dan yang terakhir, memperdayakan di internal dalam arti seperti ini Pak Morino, Pak Mas Riza, ini semua makanan konsumsi dari pengurus sendiri dengan Mbak Rina, semua Mbak Rina. Jadi kita akan memberdayakan semua pengurus apa kayak UMKM serta mungkin keterampilan yang lain sehingga kita bisa saling mendukung dan bisa maju bersama. Seperti itu. Nanti pun untuk semua makanan ataupun yang lain pasti dari pengurus PAC Klojen sendiri. Nah, mengenai semangat tanpa batas, semangat tanpa batas, kita tahu visi kita adalah PAC Klojen meraih kemenangan, kesuksesan, dan kejayaan. Sehingga kita perlu memiliki semangat tanpa batas. Setuju? Kita kibarkan panji-panji Gerindra di seluruh pelosok yang ada di wilayah Klojen, Malang. Kita bawa Bapak Morino selaku DPR RI di tahun 2024. Sanggup? Sanggup! Dan kita menjadikan 2 dewan di Kecamatan Klojen. Sanggup? Sanggup! Itu janji kami, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai pembentukan ranting kurang lebih sudah 80%. Tanggal 15 September 2022 kita sudah melakukan pertemuan dengan beberapa pembentukan kami ranting. Kita tahu sendiri di Kecamatan Klojen ada 11 kelurahan. Kelurahan Bareng itu ada jadi tugas kami adalah ranting ini akan mencari 2 orang setiap RW, dan kita sudah data di Kelurahan Bareng ada 9 RW, Kelurahan Gading Kasri ada 6, Kelurahan Kasin ada 14, Kelurahan Kauman ada 10, Kelurahan Kidul Dalem ada 8, Kelurahan Klojen ada 7, Kelurahan Ororodowo ada 10, Kelurahan Penanggungan ada 8, Kelurahan Rampal Calaket ada 6, Kelurahan Samaan ada 8, dan Kelurahan Sukoharjo ada 7. Total ada 93 RW. Jadi nanti masing-masing ketua wilayah untuk membawai wilayah masing-masing akan membawai ranting, dan tugasnya ranting adalah mencari 2 orang setiap RW. Setuju ya? Sepakat. Ini sesuai dengan instruksi Bapak Morino atau DPC bahwasanya semua ranting harus mencari
2 orang atau 2 kader setiap RW. Dan ini di bawah koordinasi masing-masing ketua wakil wilayah di masing-masing kelurahan. Di sini ada depan Pak Moreno. Jadi saya harap sanggup? Sanggup. Sanggup ya? Sanggup? Kurang keras. Sanggup? Sanggup. Ulangi lagi. Sanggup? Sanggup. Terima kasih. Jadi untuk masing-masing ketua wilayah akan membuat grup masing-masing wilayahnya untuk mempermudah koordinasi, konsolidasi, dan komunikasi. Besar harapan nanti semua komunikasi harus berjalan dengan lancar sehingga kita bisa mensukseskan di tahun 2024. Dan kita di bulan November nanti insya Allah kita akan bergerak, salah satunya kita silaturahim ke masing-masing ranting untuk lebih memperkuat, memantapkan visi misi Partai Gerindra. Dan sekarang saya akan memperkenalkan Pak Moreno, pengurus PAC Klojen. Di sini selaku sekretaris Bu Heni. Nanti langsung lengkap. Siap. Ini nanti yang saya sebut tolong berdiri ya. Sekretaris Ibu Hendrarti Wardani. Tolong untuk aplaus. Wakil Sekretaris 1 Eka Deni Setiawan. Mas Deni? Sudah ya? Nah. Wakil Sekretaris 2 Ernawati ST, beliaunya izin karena mendampingi suaminya di luar kota. Bendahara Ibu Dia Prasetyowati. Wakil Bendahara 1 Ibu Siti Aminah. Wakil Bendahara 2 Ibu Vivi Nurhayati. Aplaus yang keras dong. Wakil Ketua 1 Mas Andrian Elvianto, sebutannya Mas Ambon, selaku OKK. Wakil Ketua 2 Bambang Kristanto yang disebut Pak Prabowo KW1. Beliaunya tidak bisa hadir Pak Ketua karena ada acara tunangan saudaranya. Wakil Ketua 3 Bapak Agus Setiawan. Wakil Ketua 4 Bapak Umar Satin. Wakil Ketua 5 Bapak I Gede Irfan. Wakil Ketua 6 Bapak Aryo Susarianto. Mas Anton beliaunya nggak bisa hadir, ada acara bimbing vokal, ya beliaunya guru vokal. Wakil Ketua 7 Bapak Izak Yakob. Wakil Ketua 8 Bapak Eko Susilo. Kalau beri tepuk tangan yang keras ya, ini semangat ya. Wakil Ketua 9 Bapak Muhammad Ibal Zainuddin. Nah, yang memimpin doa tadi. Wakil Ketua 10 Bapak Arif Talka. Wakil Ketua 11 Bapak Faisal Ismail. Wakil Ketua 12 Bapak Ilham Dani Firmanda. Wakil Ketua 13 Bapak Tinggam Stefanus, beliau nggak bisa hadir. Wakil Ketua 14 Ibu Munawaroh. Wakil Ketua 15 Ibu Pertiwi. Wakil 16 Bapak Slamet Santauso. Wakil Ketua 17 Bapak Doni Purwadi. Wakil Ketua 18 Ibu Kunanti.
Dan terakhir Wakil Ketua 19 Ibu Rina Mugiarti. Untuk Dewan Penasehat Pak Isman beliau nggak bisa hadir. Dan yang kedua Ibu Sri Penasehat. Yang ketiga Bapak Toto. Nah itu Pak Ketua, rekan-rekan pengurus yang ada di PAC Klojen. Mudah-mudahan semangat kita pada malam hari ini kita tunjukkan bahwasanya sampai seterusnya kita sosong 2024 kesuksesan Gerindra, kita bawa Bapak Moreno selaku DPR RI dan kita buat di Klojen, kita buktikan secara baru di PACA di Klojen kita bisa membawa 2 dewan untuk duduk di kursi. Aplaus, semangat. Dan Pak Prabowo menjadi presiden. Terima kasih, mungkin cukup dari saya. Jika ada salah kata saya minta maaf Pak Ketua, Mas Rinza. Disinilah kantor kami, Kesekretariatan PAC Klojen. Di situ kita pajang pengurus-pengurus bahwasanya kita tetap memiliki semangat tanpa batas untuk meraih kesuksesan sampai seterusnya. Kita raih kejayaan, kesuksesan, dan kita buktikan bahwasanya kita bisa. Terima kasih, mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Kota Malang kepada Bapak Moreno Suprapto SS. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu. Teman-teman semua, sebelum saya mulai kedatangan saya di sini, pertama yang ingin silaturahmi dan kedua masih dalam suasana duka kita. Kita tahu hari ini ada kabar duka juga menambah. Ini adalah ya tadi meninggal seorang putri. Saya ajak teman-teman semua menundukkan kepala sesuai menurut kepercayaan masing-masing. Kita doakan semoga keluarga besar diberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan juga ini menjadi situasi yang cepat tuntas untuk permasalahan ini ke depannya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Pak Agung. Teman-teman semuanya, saya awali dengan salam pekik kemerdekaan kita. Kita masih memperingati hari Sumpah Pemuda. Merdeka! 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 Salam satu jiwa. Yang saya hormati Pak Sri Agung, tuan rumah, dan juga kepada seluruh keluarga besar yang ada di sini. Terima kasih atas kesempatan dan juga waktu yang diberikan kepada kita semua untuk bertatap muka. Yang saya hormati, yang saya banggakan juga yang hadir di sini ikut dengan saya, sekretaris dari DPC Gerindra Kota Malang, Bapak Rinza, yang mana selain sekretaris beliau juga anggota Dewan dan Wakil Ketua DPRD Kota Malang yang dipercaya oleh Partai Gerindra. Yang saya hormati kepada pengurus Gerindra Kota Malang DPC khususnya yang hadir di sini, OKK diwakili oleh wakil dari OKK, Mas Fian. Mana Mas Fian? Kamu jangan di luar itu. Wakil OKK, wakil sekretaris ya? Oh iya, wakil sekretaris. Dan juga ada Gusti dari Tidar, sekretaris saya partai Tidar. Yang saya hormati, yang saya banggakan Bu Heni dan juga pengurus lainnya yang ada di PAC Klojen. PAC Klojen ini sangat menarik, Pak Agung.
Jadi PAC Klojen ini adalah satu prestasi di mana salah satu prestasi di mana teman-teman kader di sini ya yang dulu telah berjuang bersama saya, mungkin di sini ada yang baru juga. Ya, mungkin banyak yang baru ya. Nah, jadi saya sedikit cerita. Pada saat itu kita belum punya kursi di DPRD. Hanya ada 4 kursi total dari 5 kecamatan. Hanya dengan semuanya. Jadi perjuangan saya pada saat itu bagaimana untuk mendapatkan kursi, alhamdulillah kursi itu kita bisa dapat. Nah, seterusnya adalah pertemuan kita silaturahmi ini apa agendanya? Kan ini pertanyaan seperti itu. Ya, saya pertama ingin mendengarkan salah satunya dari silaturahmi ini melalui ketua PAC kiranya, tapi tadi sudah disampaikan kiranya kesiapan untuk ranting ini sudah sejauh mana. Itu yang pertama. Tapi sebelum saya tanya sudah disampaikan. jadi nggak perlu disampaikan kembali. Dan yang kedua, tadi motonya itu juga bagus. Kita nggak boleh merasa tinggi sekali, merasa gagah-gagahan, dan juga selalu introspeksi dan evaluasi. Ibu dia di sini ada yang lain-lainnya juga. Ini teman-teman dari yang senior kemarin, alhamdulillah juga masih dengan ikhlas dan siap berjuang mendampingi saya untuk memenangkan Pak Prabowo yang ya Pak ya. Siap. Nah, alhamdulillah malam ini saya diperkenalkan dengan wajah-wajah baru. Kita berikan tepuk tangan dulu. Karena yang saya hormati teman-teman semua di sini, yang saya banggakan, yang saya muliakan, saya ini juga pernah menjadi wajah baru di Partai Gerindra. Nah, seperti tadi nyanyinya saya lihat mulutnya masih belum banyak yang hafal. Gak apa-apa ya, nyanyi ya kan, nyanyi ya, terus udah gitu dan sebagainya, nggak apa-apa. Cuman semangat itu yang terus kita harus jaga, yang pertama. Dan kedua, kekompakan dan kegembiraan dalam berorganisasi, terutama berpartai. Nah, Pak Agung ini saya percaya menjadi ketua PAC, mudah-mudahan bisa membawa wajah baru, karena ini yang saya harapkan. Tapi wajah lama juga jangan tinggalkan, karena bisa mempunyai cerita. Ya kan, pasti tadi sempat ketua PAC menceritakan ke ketua DPC bahwa rencananya ke depan itu akan kumpul-kumpul. Alhamdulillah. Dalam kumpul-kumpul itu salah satunya arisan, monggo-monggo aja. Nanti tinggal diatur. Nah, ke depan ini teman-teman semua, kita akan mengadakan diklat. Sebenarnya saya sedikit mendahului dari rapat yang semestinya rencananya besok malam. Tapi nggak apa-apa, saya sedikit, ini namanya silaturahmi. Bahwa secara organisasi, nah Pak Agung ini satu keluarga besar di Pemuda Pancasila sama saya. Jadi paham betul lah pasti. Nanti kita rapat pleno dulu. Setelah rapat pleno di DPC, salah satunya itu yang utama mengagendakan dan memprioritaskan untuk rencana kegiatan ke depan. Setelah kita ketok pleno, baru kita keliling lagi ke menginformasikan kepada PAC agenda ke depan seperti apa. Nah, ke depan itu pasti tantangannya semakin berat, dan juga pergerakan juga semakin banyak tantangannya, sehingga kekompakan kita itu pasti banyak ujiannya. Dari mulai ini kan belum ada nih paslon ya, nanti mulai di grup. Nah, tadi saya dengar udah siap dibentuk grup, alhamdulillah. Tapi nanti pada saat udah mulai paslon muncul ini, jangan ke grup internal, grup di keluarga aja pasti pada ribut ya. ya Bu, ya. Dari cawapres yang lalu. Dan mudah-mudahan dengan kita mulai ke nilai yang positif ini, energi yang positif, ke depan kita memberikan contoh yang baik. Kita berpolitik dengan santun dan juga memberikan contoh kepada kader-kader dan teman-teman semua. Dan saya yakin Klojen ini bisa menorehkan prestasi. Pertama, saya mempunyai ketua PAC diawali dengan administrasi di rumah ini yang sangat rapi. Nah, kita berikan tepuk tangan dulu. Jadi setelah kita sudah dikukuhkan pada saat di hotel waktu itu ya, Mercure.
Nah, rencananya setelah rapat pleno itu kita akan mengenjot supaya PAC itu siap dengan ranting-rantingnya dan memasang papan yang seperti ada di rumah Pak Agung. Nah, mungkin itu disingkat dari saya. Kita diskusi santai di sini ya, karena saya tahu Bapak Ibu semuanya sudah mempersiapkan waktu untuk datang ke sini. Jadi pasti ada agenda-agenda lain. Jadi intinya ke sini saya nggak ada yang khusus. Saya ingin silaturahmi dan juga ingin melihat mampir ke kediamannya Ketua PAC Klojen. Terus karena tadi yang dilaporkan itu belum 100%, ya, dan saya tahu teman-teman di PAC Klojen ini ke depan sering arisan dan kumpul-kumpul, jadi saya titipkan uang kas 3 juta rupiah, ya. Ini bukan perangkat ataupun janji dari ketua, ini dari murni dari ketua pribadi. Jadi semestinya tadi kita rencana 5 juta, tapi coba saya mau dengar dulu dari ketua PAC. Sisanya 20% itu nanti tunggu 100%, ya. Ya. Dan kalau dibilang Pak Ketua, pertanyaan kalau itu dipakai untuk sampai 2024, ya nggak mungkin gitu. Nanti sambil berjalan kita cari, mudah-mudahan ada dermawan dan yang lain mau menyumbangkan. Ini di sini saling mengisi dan saling mensupport. Karena kan kita di sini nggak ada yang dibayar, betul nggak? Betul-betul pasti kecintaannya Bapak Ibu semuanya dengan sosok kita Pak Prabowo, ya. Saya juga ada di Gerindra karena saya berhenti balap dulu. Tadi belakang ada sesepuh kita, tahu betul ayah saya seperti apa. Saya diajak ke partai-partai lain, saya nggak mau. Saya bingung bagaimana ya. Saya ini berhenti balap, terus tiba-tiba mau berpolitik. Alhamdulillah ketemu Pak Prabowo, yang mana dulu pernah nemenin saya balap waktu balap di Eropa. Bayangin Bu, beliau lagi mungkin mengasingkan diri pada saat itu dengan situasi politik. Saya balap, beliau datang. Beliau sempat tanya gini, Moreno, di sini ada yang dampingi kamu nggak? Nggak ada Pak, Indonesia Raya waktu itu. Saya nangis Indonesia Raya, dia nanya, Dubes atau siapa? Nggak ada Pak. Menpora nggak ada Pak. Beliau juga ikut keluar air mata sampai udah selesai 2004 2006. Setelah itu nggak sengaja saya ketemu sama beliau di Melia Hotel tahun 2009. Beliau lagi maju wakil presiden dengan Bu Mega. Ketemu, wah nggak sengaja saya hormat dari jauh. Moreno sini, kamu sekarang apa? Masih balap Pak, cuman ya saya nggak curhat, saya mau pensiun. Besok datang ke rumah. Saya ke rumah, saya cerita, bagaimana kamu rencananya ke depan buat Merah Putih? Gini saya cerita. Saya bilang Pak, tapi kemungkinan saya mau sekolah lanjut. Loh, kenapa? Saya sponsor. Saya bilang, jangan Pak, kalau pakai duit pribadi Bapak, seharusnya negara mesti hadir di sini. Beliau ya udah, kalau gitu ini 2013 ikut di gerbong pemenangan saya gimana? Oh di mana Pak? Partai Gerindra. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau dapilnya mana? Bogor, sirkuit? Enggak Pak, saya maunya di Malang aja. Begitu ceritanya. Jadi begitu ceritanya Bu. Nah pasti teman-teman semua di sini yang hadir kader pasti punya cerita juga pribadi masing-masing, dari latar belakang ataupun keluarga dan lain. Tapi saya berharap kekompakan ini selalu kita jaga, okay? Ada apa-apa kita itu selesaikan secara musyawarah, jangan sampai ada yang berlebihan. Kalau dalam keluarga itu pasti ada warna-warninya, ya Pak ya. Mungkin itu dari saya. Kita jujur, saya terbuka untuk teman-teman kasih masukan dan apa-apa pemikiran-pemikiran itu menjadi satu catatan juga untuk bahan saya ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerindra, Prabowo. Terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa yang telah diberikan. Selanjutnya sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Sekretaris DPC Gerindra Kota Malang kepada Bapak Rimza, dipersilahkan. Terima kasih. Nanti besok-besok Pak Ketuanya yang di terakhir. Yang terakhir. Kan nggak
enak saya nanti. Nanti dipikir sabotase saya. Kudeta. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Indonesia Raya. Salam satu jiwa. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Ketua DPC, Pak Murino Suprapto yang hadir pada malam hari ini di Klojen. Dan yang saya hormati Pak Ketua PAC Klojen selaku tuan rumah Pak Agung, dan juga saya lihat Ketua RW, selaku Ketua RW juga, berarti Ketua RW 5. Yang saya hormati dari Sekretaris PAC, dari Bendahara PAC dan struktur PAC yang lain, teman-teman ranting, teman-teman pengurus yang ada di malam hari ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah menyempatkan hadir di acara silaturahmi yang dihadiri langsung oleh Bapak Murino Suprapto. Tadi juga didoakan, saya juga terima kasih sudah didoakan. Alhamdulillah saya baru punya anak, baby, baru jadi bapak. Sebelumnya dinanti-nanti sih, tapi ya alhamdulillah lah, senang banget ternyata. Tapi 4 hari saya belum tidur, 4 hari nggak tidur, tidurnya subuh. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Ya penetrasi lah, pertama pelan-pelan dulu. Resiko. Anugerah. Lalu terkait masalah PAC maupun DPC yang sudah disampaikan dari Pak Ketua PAC sampai dengan Ketua DPC, bahwasanya di sini kita fokus akan menghadapi pesta rakyat yang sangat dinanti. Pesta rakyat yang dimana semua masih dalam tahap abu-abu, semua masih tanda tanya. Tapi harapannya apa? Harapannya kita di sini hadir yang pertama fokus untuk tujuan utama kita, yaitu memenangkan Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke 2024 nantinya. Amin. Yang ke-8 di tahun 2024. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu namanya Beyza Omira namanya. Bahasa Turki itu. Jangan bahas itu, bahas yang partai dulu. Lalu yang kedua, sebelumnya saya juga sudah diamanatkan sama Pak Ketua DPC bahwasanya kita akan bentuk suatu mesin partai yang dimana mesin partai itu terdiri dari tingkatan yang paling bawah, tingkatan dari anak-anak ranting sampai ke DPC, yaitu yang dikomandoi oleh Pak Murino Suprapto. Bahwasanya Pak Murino Suprapto sudah akan mendesain atau mengonsep suatu hal yang dimana prinsipnya atau poinnya bahwasanya ketua ranting di Gerindra Kota Malang itu akan bangga dengan jabatannya. Nah, mungkin konsep-konsep itu akan terlaksana pasca pleno yang akan dilaksanakan besok oleh DPC Gerindra Kota Malang. Nantinya akan di breakdown ke bawah, dan kami selaku pimpinan partai di DPC Gerindra Kota Malang menjamin bahwasanya nantinya sekelas ketua ranting di Gerindra Kota Malang pun akan bangga dengan jabatannya. Jadi hal ini akan di breakdown ke bawah, dimulai dari kepemimpinan Pak Murino Suprapto yang nantinya kita akan plenokan dulu di besok di DPC Gerindra Kota Malang, turun ke bawah. Jadi bukan hanya fraksi yang bangga dengan jabatannya, tapi ketua ranting pun akan bangga dengan jabatannya nantinya. Jadi untuk teman-teman sekalian dari tingkatan ranting sampai tingkatan PAC, bahwasanya akan ada tugas besar yang dimana jenengan semua akan bukan hanya fraksi yang mewakili rakyat, tapi teman-teman ranting maupun PAC pun juga akan mewakili rakyat yang ada di sekitar jenengan semuanya. Nantinya akan di breakdown langsung, dikonsep oleh Pak Ketua DPC yang akan diturunkan ke bawah. Mungkin sekilas bocoran sedikit tentang itu yang nantinya kita tunggu rapat kerja yang akan datang.
Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nantinya kita interaktif, tanya jawab atau ada masukan-masukan dari teman-teman ranting maupun BAC kepada kami nantinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu minkum hadza wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang ingin menyampaikan aspirasinya, dipersilahkan. Lupa. Setelah ini kita bikin simbolis. Saya minta keterbukaan secara administrasi. Ini saya berikan untuk PAC Klojen dan juga seragam. Nah, ya pengurus PAC tak berikan seragam. Kita berikan seragam dari DPC. Kebetulan banyak yang baru. Nanti setelah rampung PAC-nya 100%, karena takutnya kan belum valid. Double check. Sudah valid ke DPC, kasih tahu saya, nanti tak siapkan seragam untuk seluruh ranting. Yang sekarang itu diberikan dulu nama-namanya ke kita. Sudah siap? Oke. Nah, sama nanti ke depan disiapkan juga ketua PAC tim IT. Jadi nanti dari DPC ada IT, tapi tim PAC juga siapin IT ke depan. Oke, kita foto dulu. Masih ada tanya jawab apa enggak? Apa? Mau? Tama-tama aja ya? Oke. Tama-tama ya? Oke. Baik, sebelum kita tutup seperti yang dimasukkan dari Mas Rimza, mungkin dari pengurus PAC yang mumpung ada kesempatan berdialog langsung dengan Ketua DPC. Sayang, momen yang seperti ini sampai terlewatkan. Mungkin ada usulan, kritik atau unek-unek, mungkin 3 juta ini kurang. Mohon maaf Pak Ketua. Kan informasinya nanti tambah lagi 5 juta. Itu ya. Monggo, mungkin ada ini. Oke, Mas Doni silakan. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya dari ranting Rampal Celaket selaku pengurus PAC. Singkat saja Pak, mungkin dari saya ke depan untuk ranting lebih diperhatikan. Jadi mereka biar ada rasa percaya diri yang sering saya sampaikan untuk ranting. Jadi mungkin ranting juga ada kegiatan di tingkat ranting, mungkin dari tiap bulan juga mungkin bisa diagendakan. Jadi untuk yang kemarin-kemarin jangan sampai terulang lagi. Untuk ranting mungkin koordinasinya atau perhatiannya kurang, jadi mereka di lapangan banyak miskomunikasi di lapangan. Mungkin dari PAC yang baru-baru ini kita belajar dari yang PAC kemarin sangat kurang komunikasi. Jadi akhirnya kita yang kebetulan saya kemarin juga mengalami di ranting, ya sempat waktu kejadian pemilu kemarin dengan saksi sangat ya kepodokan sendiri gitu. Maaf ini saya sampaikan Pak Moreno, dari mulai konsumsi, mohon maaf kemarin sampai sempat kita
sendiri karena mungkin kurangnya koordinasi dari PAC. Mungkin memang dapat ke PAC turunnya, tapi dari DPC ya, dari PAC-nya telat ke itu. Mungkin itu evaluasi yang sangat penting mungkinnya ke depan. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti saya langsung jawab, Mbak. Terus langsung aja siapa yang mau sambil waktunya jalan ini. Pertama-tama. Pak Doni. Pak Doni, terima kasih Pak. Jadi ke depan ini singkatnya adalah kita sejak dari DPC hanya memberikan konsepnya, PAC dan ranting yang paling sibuk nanti ke depan. Nah, cara memonitornya, nah peta itu kan nggak mungkin beda ya. Peta yang saya pegang dengan peta yang panjenengan pegang. Nanti ada ID, titik-titik TPS-nya itu di mana, pasti kan ada pertambahan. Nah, di situ ada teman-teman kader, ranting. Nah, mulai ngedropin itu kita udah bikin yang sistematis dan efektif dan efisien. Mereka nyampe makanan dengan rokok pun enak, nggak mesti ninggalin dan nyari-nyari. Salah satunya itu Pak Doni. Terima kasih. Kita sama-sama belajar dari kemarin. Kita saling mengisi dan mencari solusi. Saya kembalikan Pak. Baik Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Waktu yang diberikan pada saya. Saya tanya, kan saya masih baru, kan saya perlu bimbingan dari Pak Ketua, Pak Agung ya. Nanti kedepannya gimana, saya harus jalannya gimana gitu nanti. Ya, itu aja. Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Makasih Bu. Jadi rencananya Bu, setelah pertemuan ini nggak akan saya atas nama ketua dan pimpinannya melepas gitu aja. Nah, seperti yang tadi banyak yang belum hafal nyanyinya. Terus seperti apa keluarga besar Partai Gerindra? Kalau bahasa resminya manifestonya apa? Aturan rumah tangganya apa? Saya akan ajak teman-teman kader di sini yang baru terutama untuk diklat. Kita bikin diklat dan juga kita akan cari lokasinya juga yang dan waktu yang tepat. Rencana besok kita agendakan kita rapatkan di pleno itu. Salah satunya itu. Dan yang berikutnya untuk yang lebih teknis lagi, Ibu mungkin ke ketua PAC-nya langsung. Terima kasih. Mengenai Bu Siti, untuk yang baru-baru pun semuanya kita di sini belajar. Tentunya pasti untuk arahan atau instruksi apapun itu sesuai dengan dari DPC yang nanti kita sampaikan ke masing-masing pengurus. Yang terpenting di sini kita solid terlebih dahulu. Kita komunikasi harus berjalan dengan baik. Kita di sini kalau kita ingin sukses adalah yang pertama komunikasi, koordinasi, dan implementasi. Itu yang akan saya terapkan di sini. Sini yang kita bentuk adalah kekeluargaan. Mari kita bersama-sama mewujudkan kejayaan, kesuksesan bersama. Jadi Bu Siti nggak perlu khawatir, ya.
Ya, nanti tentunya pasti di diklat, terus habis itu kita saling diskusi nantinya, karena setiap bulan ada pertemuan. Disitulah nanti Ibu Siti akan menyampaikan apa keluhan-keluhan atau permasalahan apa, nanti kita selesaikan bersama. Karena tadi prinsip solid itu adalah apa tadi? Ada beberapa item, salah satunya memecahkan solusi, improvisasi, dan selalu evaluasi. Di sini nggak ada yang benar, tapi silahkan sama-sama belajar. Seperti itu. Mari kita maju bareng. Ya, cukup mungkin. Ada yang lain? Bapak Ambon, tunggu sebentar. Bapak Ketua masih makan. Masih menikmati nasi Madura. Nah. Jadi tolong pertanyaannya jangan sulit-sulit. Nanti kalau yang sulit, beliaunya langsung selera makan berkurang. Ini sebenarnya Pak Ambon. Siap. Pak Ambon Manisi. Siap. Aslinya Malang, Pak. Kalau saya lahirnya di Malang. Saya lahirnya di Malang, orang tua saya Madura sama Ambon. Siap. Tepuk tangan dulu buat beliau. Silakan dimakan, Pak. Jadi pertanyaan Pak Ambon itu adalah sangat menarik dan jenius. Jawab pertanyaan dan jawaban juga itu sebenarnya langsung dijawab. Jadi kita akan segera diklat, benar, belum lebih dalam lagi Bu, Ibu khususnya yang baru-baru sini. Saya tadi sampaikan di awal, nggak ada yang khusus. Pertemuan ini lebih penting silaturahmi. Jadi pada saat saya menginstruksikan, saya membuatkan konsep, kalau belum ketemu tak kenal tak sayang. Ya, terus kalau saya mau keliling, saya mau agak merinding nih, karena waktu itu kepemimpinan saya jadi ketua DPC melanjutkan almarhum Pak Farid. Nah pada saat di situ Pak Ambon, banyak mungkin teman-teman yang udah diklat, tapi saya pada saat itu persiapan nikah di Batu dan persiapan administrasi administrasi KPU ya Bu ya, verifikasi. Wah jadi di situ kita di sini sambil cerita mumetnya seperti apa, merapikan administrasi, aktual, faktual segala macam, tapi alhamdulillah lancar. Nah belajar dari yang udah komunikasi yang dianggap tadi Pak Agung itu betul sekali. Adanya nanti keputusan Pak Pleno itu, adapun yang kurang, adapun mungkin yang masih miskomunikasi, segera komunikasikan kepada ketuanya panjenengan, ke Pak Agung. Kita melihat gini Pak Ambon, saya pengen titik-titik yang keluarganya dari pengurus PAC itu dulu lah, sebarannya itu di mana, mencakupi dari wilayah yang namanya dapil berapa ini ya kemarin, ya pokoknya kecamatan Projen. Terus mulai dari pengerekrutan ketuanya panjenengan itu, penyebarannya seperti apa, tinggalnya di RT RW mana, sehingga nanti kita bisa mensiasati perjalanan ini. Pak Ketua PAC, saya minta juga mencarikan calon caleg. Jadi caleg itu masih calon ya. Calon caleg itu enggak 100% selalu dari nanti kita bikin tim khusus untuk mencari caleg ke depan, calon caleg khususnya di kecamatan Projen. Nah panjenengan semuanya ada yang mau maju, monggo. Pasti dengan tempaan yang khusus lagi itu programnya di luar dari kader seperti biasanya.
lebih bangga lagi kalau kita punya kader asli dari Gerindra. Tapi ini juga masih baru, ya nggak apa-apa, memang kita namanya pembesaran partai kan Pak Ambon. Jadi itu Pak, nunggu pleno, ketoknya apa besok, nanti tak informasikan ketuanya panjenengan, ketua sampean pasti langsung duduk arisan aja tadi. Bagaimana Mas Ambon? Sudah jelas? Sekarang sudah bisa makan enak? Sudah. Ya. Dan sekarang dulu di Nasdem. Beliau. Oke, mungkin ada yang lain. Ada yang lain mungkin? Oke, Mas Iqbal, silakan. Pak Iqbal, terima kasih Pak Iqbal. Aduh, semangat UMKM, apalagi masih muda-muda. Nanti kita coba sinkronkan Pak. Kan saya di Komisi 7, salah satunya mitra kerja saya tuh ada Badan Riset dan Inovasi dan juga Kementerian Perindustrian. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan kembali ke Jakarta. Nah seperti ini saya akan coba intip kira-kira ada salah satu program, misalkan program peningkatan strategi komersialnya seperti apa untuk teman-teman, dan juga pelatihan-pelatihan, dan juga saya coba diskusi dengan samping kiri saya, kiranya salah satu program dari Kota Malang khususnya DPRD itu apa yang bisa disinkronkan. Nah ke depan itu sih untuk teman-teman semua, saya juga berharap masukan-masukan itu dari teman-teman ranting seperti ini. Jadi teman-teman PAC dan teman-teman ranting, sehingga saya bawa program dari pusat itu bisa tepat sasaran. Jadi kita nggak ketemu cuman di hari H pada saat pencoblosan aja. Teman-teman ranting dicari untuk saksi, setelah itu blast gitu aja. Ya, terima kasih. Dan juga mungkin ke depan insya Allah, karena saya latar belakangnya olahraga ya, saya ingin sekali, ini masih ini aja, saya ingin sekali kita punya perlombaan sepak bola atau apa dari yang SSB. Kalau Klojen ada nggak sih lapangan bola kan? Oh nggak ada. Ya, nanti kita bisa diskusikan. Nah seperti itulah gitu. Tapi tadi Pak Iqbal, jadi cara menggait itu banyak caranya, tapi salah satunya Pak Iqbal udah punya komunitas. Mudah-mudahan pertemuan ini ke depan saya bisa sinkronkan dengan program yang ada di pusat. Terima kasih. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan.
kemarin-kemarin itu sudah di partai yang lain itu sudah kelihatannya mulai bergerak dengan itu ada yang mengadakan pelatihan ternyata di dalamnya seperti acara kebangsaan, dan kebetulan saya memang ikut. Bukan, iya, tapi yang diajak itu teman-teman IKM semua. Jadi kedoknya itu seperti gini, ini ada pelatihan ini gitu dari IKM, misalkan kayak IT gitu Pak, tapi lama-lama di dalamnya itu. Jadi teman-teman IKM itu kalau ada pelatihan, kalau ada apa itu tertarik gitu loh. Kan kebetulan IKM itu kan sekarang banyak yang muda-muda, dan alhamdulillah memang berangkat dari bawah sekali teman-teman IKM sampai ya perizinan apapun itu lengkap, dan diadakan juga besar-besar kayak gitu. Ya, gimana partai kita misalkan bisa kayak begitu gitu loh. Terima kasih. Baik Bu, jadi saya menangkapnya yang dalam kegiatan khususnya IKM, yang itu di dalamnya ada itu. Kalau begitu saya juga siap untuk bikin itu. Ini di penghujung tahun, nanti coba saya lihat di akhir tahun kiranya bisa digeser untuk kita bisa bikin itu. Salah satunya dengan industri kecil menengah itu, ya Bu. Jadi iya, tapi saya udah komit Bu, memang ada program yang bisa disinkronkan, nanti bisa ke IKM ataupun kelompok-kelompok yang lainnya. Tapi saya nggak mau hanya tim dari Moreno Champion Center ini aja yang ada di Kabupaten, Kota Batu maupun Kota Malang. Saya pengennya dari keluarga besar khususnya PAC sampai ranting. Jadi sambil paralel ke isi ranting dan PAC alhamdulillah nanti ada program-program itu saya bisa dengar dari PAC, terus nanti kita bisa siapkan agenda yang kegiatan. Iya. Ketinggalan nggak insya Allah. Ya. Saya boleh ya satu lagi, karena saya lanjut mau kumpul dengan Om Anto Baret, ini kita diskusi terkait Arema. Jadi kalau izinin silaturahmi ini, mungkin saya lempar satu pertanyaan, setelah itu kita tutup. Oke? Musyawarah mufakat? Sepakati? Sepakat.